Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama kakak Muhammad Jamil dari Teknik Lingkungan ITB 2015. Sekarang kakak akan mengajarkan tentang vektor. Oke. Sekarang kita belajar vektor ya. Ini dulu. Oke, ada yang pernah belajar vektor sebelumnya? Oke. Jadi sebenarnya ini fisika ya, di matematika sebenarnya juga belajar vektor, tapi ini lebih ke penjumlahan dan operasi vektor gitu teman-teman. Kalau misalkan kita belajar fisika, sebenarnya ada dua hal di fisika itu, ada yang namanya vektor, ada satu lagi yang bukan vektor gitu. Kalau vektor itu dia punya arah, nah yang satu lagi itu tidak punya arah, bedanya cuma di situ. Nah, vektor itu lambangnya seperti ini, lambang vektor ya. Nah, ada ininya. Oke. Nah, mungkin kita langsung ke ini aja ya, ke bagaimana sih bentuk sebenarnya soal. Kan teman-teman belajar ini untuk menjawab soal ya. Nah, cara menjawab soal di vektor itu sebenarnya cuma ada 3 cara gitu. Kita ajarin dulu ya. Ada 3 cara penjawaban vektor. Yang pertama itu ini penjumlahan vektor ya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama itu dijumlahkan biasa. Kita buat aja cara biasa ya. Nah, yang kedua yaitu menggunakan sudut. Nah, yang ketiga itu ini penjumlahan vektor yang banyak gitu. Oke, ini biasanya disebut juga dengan ini disebut juga dengan penjumlahan akar vektor. Oke, satu-satu dulu ya. Nah, kalau untuk cara biasa, vektor itu kan seperti ini ya. Mungkin teman-teman butuh gambar ya. Nah, vektornya biasanya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ada vektor dari satu titik, misalnya titik A. Kemudian dari titik A ke titik B. Kemudian dari titik B ke titik C. Kemudian berjalan lagi ke titik D. Nah, ini kan vektor ya, ada ininya, ada arahnya. Nah, oke. Contoh vektor AB itu panjangnya adalah 3 Newton, BC 2 Newton, dan CD juga 2 Newton. Nah, kalau untuk ini, kalau misalkan vektornya dari satu titik kemudian nyambung terus, itu caranya kita pakai adalah dengan cara biasa, seperti ini. Oke ya, tinggal jumlahin. Yang namanya itu resultan. Berarti kalau resultan vektor itu adalah dari A ke D. Nah, cara gambarnya seperti ini. Itu bacanya adalah RAD gitu. Ini bacanya RAD ya. Resultan vektor AD. Nah, seperti itu. Untuk penjumlahannya ya tinggal dijumlahkan, berarti vektor A, vektor AB maaf, vektor tambah vektor BC tambah vektor CD. Berarti vektor AB tambah vektor BC, jangan lupa ini ya, tambah vektor CD. Ini dijumlahkan, berarti 3 tambah 2 tambah 2, ini Newton ya, berarti 7 Newton. Oke, ini yang pertama. Nah, di cara biasa ini cuma bisa dipakai ketika dia cuma berasal dari satu titik ya, kemudian nyambung. Kalau dia berasal dari 2 titik itu beda lagi gitu. Nah, kalau misalkan dia berasal dari satu titik, penjumlahnya kalau misalkan dia searah, tetap kayak gini kan di sini ya. Ini arahnya ke sana, terus nyambung ke sini, berarti dijumlahkan. Kalau misalkan seperti ini, kita hapus ya, maaf. Oh. Nah, ini dia dari sini ke sini kan, terus dari sini arahnya juga ke sini. Maaf. Nah, dia dari sini itu ke sini. Oh. Nah, dari sini
dia arahnya bukan ke sini tapi ke sini gitu. Nah, dari sini lagi baru ke sini. Vektornya kan ini, terus ke sana, terus ke sini gitu. Nah, sama juga yang namanya resultan AD itu tetap ini tambah ini tambah ini. Tapi yang arahnya berbeda itu negatif. Kita buat di sini ya. Berarti FAD itu kalau misalkan gambarnya seperti ini ya, sama dengan FAB tetap tambah ya, FBC tambah FCD. Nah, di angkanya baru diganti ini 3 kan searah ya. 3 tambah. Nah, BC itu arahnya kan berlawanan ya. Berarti jadi minus. Nah, baru ini searah lagi. Berarti 2. 3 min 2 tambah 2, 3 Newton. Nah, seperti itu. Oke. Itu cara biasa. Kita hapus ya. Oke. Nah, yang kedua, dengan cara akar vektor. Akar vektor sebenarnya itu penjumlahan vektor yang mana dia berasal dari satu titik yang sama gitu. Oke, dari satu titik yang sama. Kalau tadi kan dari satu titik kemudian ke sini, nah terus nyambung dari sini ke sini, nyambung gitu kan, nyambung terus. Nah, kalau yang kedua ini dia berasal dari cuma satu titik. Contoh kayak gini. Dia titik ini. Nah, vektornya ke sana 1. Dia juga dari titik ini. Nah, vektornya juga ke sana gitu. Jadi dari satu titik yang sama. Misalnya ini kita buat vektor 1 aja ya. Ini vektor 2. Oke, seperti itu. Nah, di tengah-tengah ini dia ada sudut biasanya. Anggap aja theta. Nah, untuk menyelesaikan ini cuma ada satu rumus, yaitu ini ya. Yaitu vektor, kita buat vektor yang berarti vektor kalau misalkan di 2 ini berarti anggap aja vektor total gitu, Ft sama dengan yaitu F1 kuadrat tambah vektor 2 kuadrat tambah 2 kali vektor 1 kali vektor 2 cos theta. Nah, cuma ini harus diakarkan. Oke. Gini ya, rumus untuk ini. Kalau misalkan dia ada 2 vektor dan dari satu titik yang sama gitu. Ingat ya, titiknya sama asalnya. Jadinya seperti ini. Kalau misalkan titiknya dia nyambung-nyambung, berarti caranya biasa, tinggal dijumlahkan gitu. Oke? Sip. Nah, nanti soalnya yang ketiga sebenarnya juga sama. Kalau ini kan satu titik yang sama, cuma ada 2 vektor. Nah, kalau yang ketiga ini sama juga sebenarnya, tapi banyak vektor. Nah, bedanya cuma di banyak vektor, lebih dari 2 berarti. Contoh 3 vektor atau 4 atau 5 gitu. Yang penting lebih dari 2. Nah, kalau lebih dari 2, pakai contoh ya, hapus dulu ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 2, contohnya kayak gini. Dia tetap dari satu titik ya, ingat. Konsep yang ini sama ini dari satu titik. Bedanya cuma di banyak vektornya. Nah, contohnya vektor satunya ke sini, vektor 2-nya ke sini. Maaf, ini 1 ya. Nah, 3-nya ke sini, 4-nya ke sini gitu. Dan seterusnya. Pokoknya lebih dari 1, 3, 4, dan seterusnya. Nah, caranya ini adalah sebenarnya cara menjumlahkannya sama juga dengan yang kedua. Oke, sama dengan yang kedua ya. Tapi kita jadikan sumbunya itu X dan Y gitu. Kan jadi 2 ya, X sama Y. Pernah lihat garis bilangan kan? Kan kayak gini. Oh, nah gitu. Oke. Nah, yang titik tengah-tengah ini, titik tengah ini sebenarnya. Nah, ini coba kita ambil ya, di sini. Terus di sini berarti ya. Terus di sini. Terus di sini. Oke, seperti itu ya. F1, F2, F3, F4. Nah, ini tuh kita jadikan 2 garis gitu, X dan Y. Nah, ini contoh F1 ya. F1 ini kita jadikan F1 yang seperti ini kalau X-nya berapa gitu. Nah, jadikan seperti ini. Y-nya berapa? Seperti itu. F2 juga seperti itu. X-nya berapa, Y-nya berapa. 3, 4 juga seperti itu. Kemudian dijumlahkan. Berarti di sini ada 2 kan, X sama Y. Anggap yang X itu vektor X. Berarti
fx gitu. Nah itu ada berapa? Ada 4 kan? fx1, fx2, fx3, fx4 dijumlahkan semua. Berarti fx1 tambah fx2 tambah fx3 tambah fx4 jumlahkan nanti dapat fx. Oke. Fy juga seperti itu. Berarti fy1 fy2 fy3 fy4. Nah, dapat fx sama fy kan? Coba kita lihat, kita gambarkan. Fx itu ini kan, misalnya dia titik ini tadi kan tengah-tengah. X berarti ke sana kan, atau ke sini gitu. Anggap aja x-nya ke sini. Anggap x-nya positif nanti didapat. Berarti ke sana. Y-nya anggap positif juga. Berarti ke sini. Nah, dia kan menjadi yang kedua tadi kan. Kalau yang kedua tadi kan kayak gini. Hop. Hop. Dua vektor, satu titik yang sama dan satu sudut ini juga sama. Berarti sebenarnya pakai rumus yang kedua juga, tapi tambahnya cuma ini doang. Gitu. Rumusnya gimana tadi yang ini? Ingat lagi. Oke, kita buatin lagi ya. Kalau yang ini tadi rumusnya, anggap ini F1, F2. Berarti ini anggap theta. Berarti F1 kuadrat F total sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta ya, diakarkan. Nah, ini juga seperti itu. Berarti ini kan Fy ya, yang tegak Y ya, yang ini Fx. Nah, sama juga berarti ini kan theta ya, theta tapi dari ketahui 90 derajat kan sudut antara X sama Y itu 90 derajat. Ya udah, dari ketahui berarti tinggal sama persis gitu. Kan jadi dua titik sama persis. Coba kita buatnya. Berarti F totalnya adalah sama dengan Fx kuadrat tambah Fy kuadrat tambah Fx kali Fy 2 Fx Fy cos theta. Oke, diakarkan. Oke, sama kan? Nah, bedanya cuma di sini kan cos theta, tetanya udah diketahui 90 derajat. Cos 90 berapa? Ayo, trigonometri. Oke, ya pelajaran matematikanya. Cos theta cos 90 berapa tuh cos 90? Adalah 0. Ingat ya? Cos 90 0. Berarti kalau misalkan ini 0 cos 90 berarti ininya nggak ada kan? 0 dikali berapapun hasilnya 0. Berarti ini 0. Berarti jadinya rumusnya cuma Ft totalnya sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Oke, ini doang. Sip. Nah, itu cara 3 penjumlahan vektor. Sebenarnya yang paling sering keluar tuh yang ini. Karena ini cuma dasar doang kan, ini kan bisa apa? Konsepnya juga ada di sini gitu. Yang biasa ya gampang, biasanya nggak keluar di sini. Makanya itu kita bahas hal ini ya. Coba hapus dulu ya, dicatat dulu. Ini dihapus ya, udah dicatat. Oke, ini ada soal UN tahun 2012-2013. Ini udah lama tapi soalnya lumayan sulit. Oke, jadi soalnya seperti ini, ada gambar seperti ini. Ini X, sumbu X, ini sumbu Y. Oke, ada 3 vektor nih. Nah, ini nggak sampai 4 ya, jadi lebih mudah. Biar beda, kita gunakan ini. Nah, dia ada 3 vektor. Yang pertama vektor 1, kemudian ada vektor 2, kemudian ada vektor 3. Oke. F1, F2, F3. Nah, kalau misalkan sudutnya ini diketahui 30 derajat ya.
Kalau ini 60 derajat. Maaf, ini 60 derajat. Nah, diketahui F1 itu sama dengan 20 Newton. F2 itu sama dengan 20 Newton juga. F3 sama dengan 24 Newton. Nah, yang disuruh cari di sini adalah resultan ya, F total. Jangan lupa pakai ini ya kalau vektor. Nah, ini wajib. Oke, berapa katanya? Sip. Oke, kira-kira pakai yang mana? Oke, ini satu titik ya. Ingat konsepnya, satu titik dan 3 vektor. Berarti lebih 2 kan? Berarti pakai cara yang ketiga. Oke, benar. Nah, oke, cara yang ketiga. Langkahnya gimana? Oh maaf, yang vektor 3 itu yang ini 3 ternyata. Ini 3, ini 2. Oke. Oke, kita pakai cara yang ketiga ya. Ikutin langkah-langkah yang Kak kasih tadi. Langkah yang pertama yaitu apa? Oke. Kalau bingung kita tulis rumusnya dulu ya. Sebenarnya rumusnya vektor 3 tadi apa gitu? Apa? F totalnya sama dengan F, ada apa tadi? X ya? Fx kuadrat ditambah F Y kuadrat diakarkan. Oke, ini kan rumusnya tadi. Berarti langkah pertamanya adalah kita cari Fx sama Fy nya dulu. Benar. Oke, Fx nya dulu deh satu-satu. Fx ada 3 vektor ya. Berarti ada 3 Fx kan. Berarti Fx nya itu nanti adalah ada 3 kan, Fx1, Fx2 dan Fx3. Oke, benar. Nah, satu-satu dulu. Fx1 dulu kita cari. Fx1 berarti itu udah searah sumbu X kan. Nah, berarti F1 nya sama dengan F1 karena sudah sama dengan sumbu X. Nanti untuk Y nya Kak ajarin. Berarti F1 nya sama dengan Fx1 nya sama dengan F1 ya, karena sudah sejajar sumbu X. Berapa? 20 Newton. Nah, sekarang Fx2. Fx2. Nah, ini 2. Ini kan ke sana kan, sedangkan yang kita cari kan yang ke sini, X ke sini atau ke sana kan? Nah, berarti yang ke sini kita cari. Fx2 berapa gitu. Oke, coba kita lihat. Kita ambil gambarnya. Ini kan yang ada X nya ini. Coba lihat ya, kita geser. Berarti ini F2 nya seperti ini kan. Nah, ini dia Fx2 nya ini berarti. Oke. Nah, gimana nih Kak cara cari yang ini, sedangkan yang kita tahu ini F2 nya 20 Newton. Ya, bisa dicari. Nah, kan ada sudut yang diketahui. Udah belajar belum trigonometri di matematika? Oh, oke. Ini Kak ajarin ya. Ini sudutnya berarti kita perlu tahu sudut ini gitu. Nah, ini kan 30 nih. Kalau ini ke sini 90 kan? Berarti ini berapa? Ya 90 kurang 30 berarti 60 derajat. Oke, ya udah dapat sudutnya, bisa kita cari Fx2. Nah, udah apa? Kalau ini kan segitiga ya. Pernah belajar ini nggak sih? Sin costan. Oke, sin costan apa nih? Ada sudut, ada ini, terus dicarinya ini. Cara nyarinya adalah gimana tuh? Pakai rumus sin atau cos? Cos ya kan, yang dicari di samping ya. Kalau dicari ini baru pakai rumus sin. Kalau jadi berarti cos. Oke, coba kita buat rumusnya. Cos 60 berarti ya. Cos 60 derajat sama dengan berapa? Samping per miring kan? Sampingnya kan ini, miringnya ini. Sampingnya berarti Fx2. Nah, per miringnya 20. Oke. Ini ya, maaf. Nah, yaudah, tinggal kita cari. Berarti kan Fx2 nya bisa disendirikan. Jadi Fx2 nya sama dengan cos 60 berapa? Oh, oke, belum tahu ya. Yaitu setengah akar 3, setengah cos 60 setengah maaf. Kali 20 berarti ya. Jadi Fx2 nya sama dengan 10. Ya, dapat ya Fx2 nya 10 Newton. Nah, sekarang jadi Fx3. Fx3 berarti, oh sebentar, kan yang Fx2 nya arahnya ke kiri ya, kan kita cari yang ke kiri. Berarti Fx2 nya
Kalau X-nya ke kiri berarti negatif. Nah, hati-hati ya. Ini kan arahnya ke kiri, berarti negatif. Kalau ke kanan itu positif. Tadi kan F1-nya ke kanan, nah, makanya positif. Nah, sekarang efek 3. Ini. Nah, berarti yang kita cari ini kan ini 3. Oke. Kita buat di sini ya. Kita turunkan ke bawah. Gambarnya berarti seperti ini. Nah, ini F3. Berarti efek 3-nya ya ini. Nah, oke, ini sudutnya diketahui nggak? Diketahui 60. Oke, sama ya seperti tadi. Ya kita cari lagi boleh. Berarti cos juga kan? Cos apa sih ini nih? Jadi ini samping kan, berarti cos juga. Berarti cos 60 sama dengan samping per miring. Fx3 per F3. Oke, berarti efek 3-nya kita ganti langsung aja ya. Ininya F3-nya sama dengan 24. Oke, berarti Fx3-nya sama dengan cos 60 setengah. Setengah kali 24 12 Newton ya. Nah, arahnya kemana tuh? Ke kiri juga, berarti negatif. Negatif ya. Oke, udah dapat nih Fx1, 2, 3. Tinggal kita jumlahkan. Masukin aja, berarti 20 tambah min 10 tambah min 12. Berapa? Min 2. Oke, nah, min 2 Newton. Ada gak vektor min? Ada, ini dia. Tapi nanti resultannya nggak akan min. Oke, sekarang X sudah dapat ya? Udah dapat nih 1. Nah, sekarang FY. Gimana tuh caranya FY? Sama aja. FY, total di FY. Ada berapa FY? Ada 3 juga. Sekarang ada 3 vektor juga. Berarti FY1 tambah FY2 tambah FY3. Oke, cek satu-satu juga benar. Emang panjang sih kalau vektor, tapi ini bisa. Oke, FY1 satu dulu ya. Berarti FY1 mau cari yang mana? Kan ini F1-nya ke sana. Boleh ke bawah nggak? Boleh. Boleh ke atas nggak? Boleh. Terserah. Mau yang mana, mau ke atas ya biar positif aja. Tapi nanti sama aja. Berarti kalau misalkan ke atas gambarnya kayak gini ya. Hop. Kelihatan kan? Nah, kayak gitu dia. Karena F1-nya ini. Kita tarik gambarnya ke sini aja ya. Hop. Gambarnya ke sini, berarti jadinya seperti ini ya. Hop. Nah, ini dia F1-nya. Berarti FY1-nya ya ini. Oke. Sudutnya 90 derajat ya. Ya kan? Dia ini X sama Y itu tegak lurus. Oke. Nah, oke. Berarti kalau misalkan seperti ini, segitiganya gimana dong? Kayak gini kan? Benar nggak? Nah, yang kita cari berarti yang ini. Apa tuh? Cos juga kan? Nah, cos juga kan dia di samping sudut 90. Kalau di depannya baru sin. Ingat ya, sin itu karena belum belajar sih. Kalau misalkan sin itu adalah depan per sisi miring. Kalau misalkan cos, samping per sisi miring. Nah, ini jadi samping kan? Berarti pakai cos juga. Berarti cos 90 sama dengan sampingnya FY1 per miringnya berapa? Ini sebenarnya miringnya, iya kan? Oke, anggap aja sisi miringnya ini belum diketahui gitu, nggak apa-apa. Nah, X berarti FY1 carinya adalah dikali X kan? X kali cos 90. Cos 90 berapa? 0. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan udah tegak lurus pasti 0 dapatnya. Berarti FY1 nya 0. Jadi mau ke bawah, mau ke atas, ya tetap 0 aja ntar. Jadi makanya terserah gitu kalau misalkan udah tegak lurus. Ya, dapat ya 1. Berarti gimana ya? Oke, langsung dibuat di sini ya. Berarti FY1 nya 0. Ya sebenarnya itu nggak ngaruh karena 0 itu ya nilainya 0 ya. Nah, kemudian yang kedua, FY2 berarti yang ini ya. Nah, ini dia. Hop. Kita gambarkan lagi. Berarti dia seperti, nah seperti ini. Ini diketahui ya 30 derajat. Ini F2. Berarti FY2 nya yang ini kan. Nah, paham kan F2 nya ini karena Y itu yang tegak atau pokoknya tegak gitu. Boleh ke bawah, boleh ke atas. Ya, ini ya. Nah, oke. Segitiganya berarti seperti ini. Nah, kalau ini yang kita cari berarti pakai sin apa cos?
dia di samping juga kan, kalau di depannya ini di depan kan sudut depan, berarti samping juga, berarti pakai cos juga. Oke, berarti cos 30 sama dengan sampingnya FY2 kan, per miringnya F2. Langsung kita masukin aja F2 nya 20. Oke, cos 30 berapa? Setengah akar 3. Bagus, udah lancar nih. Nah ini langsung kita naikin aja ya, kali 20 sama dengan FY2. Berarti hasilnya 10 akar 3. Oke, itu FY2 nya. Bisa kita masukin, jangan lupa ini ya. Oke. Nah kita masukin aja FY2 nya, berarti 10 akar 3. Positif apa negatif? Lihat, kita tadi carinya ke atas. Kalau Y ke atas berarti positif, kalau ke bawah berarti negatif. Oke. Nah sekarang FY3 sekarang terakhir. Selesai nih. Nah FY3 ini ya berarti ya. Ini. Berarti Y-nya kita cari yang ini kan. Nah, sip. Oke, kita pindahkan gambarnya ke sini ya. Berarti dia kayak gini. Up. Nah, dia ini F3 ya. Berarti F3-nya yang ini. Oke. Ini sudutnya diketahui nggak? Ini kan 60. Berarti di sini ini kan 90 kurang 60, 30 juga. Berarti 30 derajat. Oke. Pakai apa? Sin cos tangan. Sin apa cos? Jadi samping juga kan? Pakai cos juga. Pakai cos semua nih. Ya. Kadang ada pakai sin ntar. Ini kebetulan pakai cos semua. Berarti cos 30 sama dengan sampingnya adalah FY3 per miringnya F3. Oke, langsung kita masukin F3 nya adalah 24 ya. Cos 30 setengah akar 3 kali 24 sama dengan FY3. Berarti berapa tuh? 12 akar 3. Oke, dapat. Berarti tambah 12 akar 3. Sip. Hati-hati, FY3 nya ke bawah apa ke atas? Ke bawah dong, kan kita ini tadi kita cari ini. Nah kalau ke bawah berarti negatif dia, hati-hati ya. Nah ini negatif, jangan sampai salah. Kalau positif kan salah. Nah tinggal kita jumlahkan, berarti 0 tambah ini ya tetap ini kan hasilnya. Nah berarti dikurang 12 akar 3 hasilnya. Yang di ini 12 kurang 10 ya. Ini kurang 12 min 2 akar 3 Newton. Newton ini. Oke. Udah? Belum. Ini baru Fx sama Fy. Lah kan belum, berarti tinggal kita masukin ke sini. Udah dapat ya Fx sama Fy. Ini tinggal masukin rumus, gampang gitu. Fx berapa? Min 2 Newton ya. Min 2 tambah Fy berapa? Min 2 akar 3. Nah, jadi ya kuadrat diakarkan. Kita cuma tinggal masukin aja. Akar berapa? Min 2 kuadrat 4. Min 2 akar 3 kuadrat berapa? 4 kali 3 12 diakarkan. Berarti hasilnya 16. Berarti hasilnya 4 Newton. Oke. 4 Newton hasilnya. Sip. Paham adik-adik? Dari Kak Bahakara paham ya? Sekian, ini pelajarannya, semoga dapat dan semoga bisa menjawab soal.